Berikut saya akan memberikan penjelasan cara pengisian modul perencanaan di aplikasi rencana keuangan untuk usaha kos-kosan ya. Jadi kalau modul-modul lain sudah ada video terpisahnya, di sini akan dijelaskan khusus bagian perencanaan. Kita bisa mulai dari investasi aset terlebih dahulu. Jadi di sini sudah disediakan tabel untuk pengisian aset. Sebagai contoh di sini sudah kita bisa mengisi pembelian lahannya, kemudian pembangunannya. Kalau memang kita kos-kosannya itu dibangun dari nol. Kalau memang kos-kosannya itu adalah membeli yang sudah jadi, mungkin yang dimasukkan sini adalah biaya renovasinya. Di sini sudah ada nilainya, tinggal dimasukkan harga satuannya dan total investasinya. Di sini kebetulan untuk pembangunan dijadikan satu baris saja, karena sudah ada RAB terpisahnya, jadi nggak perlu dimasukin semuanya di sini, cukup nilai totalnya saja. Demikian juga di sini ada kelengkapan keluhan lain yang masuk kategori aset. Kemudian untuk pengisian berikutnya adalah rencana pengeluaran kasnya. Jadi misalnya pembangunan itu akan makan waktu berapa lama kalau dibangun. Kalau misalnya di sini sih saya buat asumsi cepat saja, asumsi pembangun 3 bulan, which is mungkin agak terlalu optimis karena biasanya pembangunan mungkin makan waktu 1 tahun. Tapi karena ini hanya untuk contoh, teman-teman bisa dapat gambaran untuk cara pengisiannya. Di sini bisa diasumsikan misal pembelian lahan kos-kosan 500 juta diisikan di bulan pertama, kemudian pembangunan kos-kosan dibayar 3 tahap 500, 500, 500. Kalau setahun ya tinggal di breakdown ke kanan setahun untuk pembayarannya, misalnya ada tahap DP, term 1, term 2, dan selanjutnya. Demikian juga untuk aset-aset lainnya. Mungkin ini juga bisa dipindah ke bulan keempat atau kelima karena memang bangunannya mungkin belum siap. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah membuat kategori atau menggolongkan ini di setiap bulan ini ada total nilainya. Ini masuk anggaran permodalan atau bukan. Nah, untuk memasukkan ke anggaran permodalan kita bisa memilih di sini ya, di baris ini, baris 8. Kalau ya, maka angka yang di bawah di kolom ini, yang di atasnya ada iya-nya itu, akan dijumlahkan untuk masuk ke dalam total investasi asetnya di sini. Jadi ada 2M ini, total investasi aset yang dibutuhkan dari anggaran permodalan. Kalau aset ini tidak masuk dalam anggaran permodalan, bisa diisi tidak, misalnya di sini tidak, atau dikosongkan, seperti ini. Maka angka-angka ini tidak akan masuk ke anggaran permodalan. Dan jangan juga dilupakan untuk mengisi kategori dari item-item ini. Jadi di sini ada kategori asetnya ya, tanah dan bangunan, lisensi, furnitur dan lain-lain. Di mana ini referensinya adalah dari format laporan. Jadi teman-teman kalau merubah nama bisa merubahnya di sini, bagian aset. Hanya saja kalau sudah dirubah dan sudah ada isiannya, di sini jangan lupa untuk diedit. Karena yang berubah adalah drop down-nya. Untuk memunculkannya lagi harus dipilih ulang. Itu untuk pengisian aset. Setelah itu kita bisa mengisikan investasi non-aset. Jadi maksud investasi non-aset adalah dia tidak ada penyusutannya. Tadi kembali sebentar ya ke aset. Jadi kalau kita sudah pilih ini, dia akan masuk ke modul kalkulator penyusutan. Jadi akan dihitung penyusutannya secara otomatis di sini. Ya, ada video terpisahnya. Jadi kembali ke non-aset. Jadi di sini dia tidak ada nilai penyusutannya. Sehingga yang dimasukkan di sini, ini adalah uang hangus istilahnya. Jadi memang investasi uang sekali keluar, tapi bukan aset. Contohnya di sini adalah branding, promosi, bayar senilai 25 juta, dikeluarkan, ya ini kasnya di bulan ketiga, untuk periode penggunaan selama 6 bulan. Jadi ini hanya breakdown saja. Jadi kita bayar 25 juta, itu untuk iklan selama 4 bulan misalnya seperti itu. Jadi penggunaan per bulannya sekitar 4 juta. Dan apakah ini masuk dalam anggaran permodalan atau tidak, kita bisa memilih ya dan tidak di kolom anggaran modal ini. Ini agak berbeda format anggaran modalnya dengan yang aset tadi. Di sini kita cukup memilih ya dan tidak di satu kolom, karena memang ini uang satu kali bayar. Ya. Dan biasanya lebih umum, yang cukup umum adalah misalnya pembayaran asuransi 1 tahun, atau sewa
tempat sewa ruko 1 tahun, yaitu sekali di muka, tapi tidak ada nilai penyusutannya. Itu adalah beberapa item yang umum. Setelah itu kita bisa mengisikan atau membuat asumsi untuk pendapatan dan HPP. Nah, di sini, ini bagian atas ada tabel untuk sewa yang sifatnya bulanan. Sedangkan di bagian bawah ini ada tambahan ya. Kalau tidak diperlukan bisa dikosongkan. Ini adalah untuk yang kalau ada kamar yang disewakannya harian. Ya, seperti hotel, apartemen, atau Airbnb sewanya harian. Jadi selain kos-kosan dan sewa harian bisa diisikan di sini. Oke, kita ke bagian atas dulu. Di sini kita bisa isikan setiap bulannya itu jumlah harinya. Ya, ini sebenarnya dia akan melihat bulannya bulan berapa. Jadi kalau misalnya bulannya pilihan di setupnya adalah bulan 1, 2, 3, dia akan menyesuaikan dengan Januari, Februari, dan seterusnya. Tapi kalau nanti ada pilihan bulan yang di sini, nanti dia akan menyesuaikan harinya. Setelah itu secara bulanan, ini kan bulanan ya, ini ada isian okupansi di sini. Nah, sebelum kita mengisi okupansi, kita perlu mengisi tipe kamarnya dulu. Di sini kita bisa isikan namanya. Misalnya nama kamarnya sesuai nama bunga, atau hanya nomor saja, nomor kamar 1, 2, 3, atau ini, jadi di sini bisa diisikan sampai 10 kategori kamar, dan di sini bisa diisikan jumlah kamarnya. Misalnya kamarnya semua deluxe, jumlahnya 40. Ya, ini rate per bulan. Jadi misalnya standar 4 juta, deluxe-nya 3 juta, nah ini asumsinya semua kamar deluxe harganya 3 juta. Kemudian setelah itu kita bisa isikan okupansinya. Jadi misalnya bulan ke-1, 2 belum ada, kosong. Bulan ketiga kita bisa isi ini 40%. Nanti dia akan menghitung otomatis ini 40%-nya 16 kamar terisi. Kemudian bulan 4, bulan 5, anggap saja ini baru buka dan kemudian baru ramai itu pada saat ada musim sekolah misalnya karena dekat dengan sekolahan. Sehingga okupansinya naik menjelang musim sekolah. Ya, patternnya akan berbeda-beda untuk yang areanya adalah area sekolah atau target marketnya ada pekerja kantoran, itu akan berbeda-beda okupansi bulanannya. Jadi nanti akan muncul total angkanya di sini ya. Ini total kalau misalnya kamarnya lebih dari 1, dan nanti akan dikalikan dengan 3 jutanya ini. Sehingga akan memunculkan pendapatan kamar per bulan adalah di yang warnanya ini, biru muda. Ya. Ini akan muncul totalnya per bulan. Selama, karena ini 5 tahun, selama 60 bulan totalnya. Jangan lupa untuk mengisikan kategori pendapatannya di sini. Ini ada pendapatan kamar kos, laundry, dan ini kategori laporan ini bisa dirubah di format laporan di bagian pendapatan. Ya. Kalau misalnya mau diisi pendapatan kos premium, pendapatan kos, jadi mau di breakdown lagi silahkan. Bisa dirubah di sini. Hanya jangan lupa kalau setelah dirubah kembali di sini dipilih ulang, ya agar bisa masuk ke laporan laba rugi. Setelah itu ada pendapatan lain jika ingin diisikan di sini. Jadi misalnya ada pendapatan laundry, pendapatan makan minum. Ini transaksi per bulan. Ini maksudnya adalah setiap kamar, misalnya ini 16 kamar. Ini per bulan ada transaksi 4. Jadi ini rata-rata ya. Kalau memang transaksinya lebih sedikit, ya bisa ditulis 1 atau mungkin hanya 8 kamar yang melakukan transaksi dan itunya 1 kali, berarti ditulisnya setengah. Kalau ini asumsinya 16 kamar masing-masing melakukan transaksi 4 kali per bulan untuk laundry-nya. Ya. Kemudian spending rata-rata biaya laundry-nya anggap 50.000. Demikian juga untuk makan minum. Jadi ini ada 16 kamar, 24 kali, dan spendingnya 50.000. Kemudian kalau ada lain-lain, bisa diisikan lain-lain agar bisa dihitung ya di sini. Jadi ini sama kalau dilihat, ini karena belum ada isinya. Jadi kalau sudah ada isinya, kita bisa isikan di sini kategorinya pendapatan lain-lain. Nanti semuanya akan berubah menjadi biru juga. Ya. Kemudian di luar ini ada yang namanya uang jaminan kalau mau diterapkan. Jadi jaminan itu uangnya masuk dan keluar. Jadi ada tamu baru masuk, berarti ada uang jaminan masuk, kemudian tamu baru keluar, berarti ada uang keluar. Jadi penerimaan ini asumsinya
2,5 juta masuk, 2,5 juta keluar. Di sini misalnya kamar terisi 16, jadi tamu masuk asumsinya 16. Jadi kita akan menerima uang senilai 2,5 juta, totalnya 40 juta. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jadi di sini sudah ada, ini sebenarnya sama angkanya dengan yang ini ya. 16 ini balance. Sehingga nanti bisa dibuat misalnya ini 20 tapi di sini balance tamunya 28. Ini 28. Nah, kalau misalnya ini kita 0 di sini, ini kan tadinya 16. Jadi kita perlu mengisikan 12 untuk balance-nya sama dengan target okupansi tadi. Kemudian nambah 4. Kemudian berikutnya ini ada nambah 4 tapi berkurang 12. Karena kalau nambah 4 saja kan jadi 36. Jadi ada misalnya agar sama 12, ini ada 12 tamu yang keluar dari kamar kosnya. Tujuan ini adalah untuk menghitung keluar masuknya uang jaminan, sehingga nanti akan terlihat di proyeksi kasnya. Tapi kalau teman-teman agak repot di sini, ini bisa dinolkan semua ya, jadi nggak perlu. Mudahnya gini, ini tinggal dinolkan di sini, maka uang jaminannya akan jadi nol semua, jadi tidak ada kepentingan terhadap uang jaminannya. Setelah itu di sini di bagian bawah ini adalah yang harian, jadi kalau memang ada diterapkan kamar bisa disewa harian, bisa diisikan di sini. Teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang harian juga tidak perlu di sini, bisa di-nolkan saja. Ya, jumlah kamarnya 0, maka semuanya menjadi 0. Okupansinya sama, bisa diisi di sini. Okupansinya per bulannya 40%. 40% ini jumlah kamar 5, jadi bisa kelihatan di sini. Kalau kita lihat 62 angkanya dari mana, 40% dikali 5 dikali jumlah harinya. Jadi dia akan melihat okupansi hariannya dari total hari selama 1 bulan. Dikalikan 5 kamar, jadi dapatnya 62 malam, 60 malam. Kemudian nanti dikalikan dengan ini 250.000, maka akan mendapatkan tambahan dalam 1 bulannya senilai 15 juta. Di sini juga nanti sebelah kiri jangan lupa untuk diisikan. Kalau misalnya ini mau dibuat pendapatan kamar kos harian, bisa diedit namanya di format laporan tadi. Itu untuk pendapatan kamarnya. Kemudian sama juga ya, tadi kan ada pendapatan lain-lain di atas. Di sini juga ada pendapatan lain-lain untuk yang sifatnya harian. Jadi anggap jumlah tamu ini 2 orang per kamar. Kemudian laundry itu berapa persen? Karena ini kan harian ya, beda sama bulanan. Karena ini harian, berapa persen dari tamu yang laundry misalnya 2%. Kemudian makan minum hanya 40%. Ini harga rata-rata transaksinya. Jadi nanti akan dikalikan dengan jumlah tamu 2. Kamar tadi kan kita bisa lihat totalnya 62 dikali 2, 124. Ya, 2%-nya dikali 25.000 dikali 124. Ya, dapat transaksi itu senilai 62.000. Ya, 2% kali harga kali 124. Ya. Jadi tidak terlalu besar. Kemudian makan sekian. Jadi teman-teman bisa atur lagi di sini untuk variabel-variabelnya. Setelah itu kita perlu mengisikan HPP dari masing-masing transaksi di luar yang kos tadi ya. Kos anggap transaksinya sudah masuk ke biaya tetap atau biaya lain-lain ya. Jadi karena sudah masuk ke biaya itu, hanya kita perlu sekarang HPP untuk laundry dan makan minum ini berapa. Jadi tinggal 60% dari harga transaksi ini anggap makan minumnya 30% dari 50.000, nanti akan dijumlahkan di sini. Ya. Jadi ini akan menjumlah, sebentar. Ini ada penambahan. Jadi ini kan laundry-nya ada 2. Jadi laundry-nya ada 2, jadi laundry yang atas nilainya pendapatannya ditambah laundry yang bawah dikali 60% itu HPP-nya. Demikian juga makan dan minum ini ditambah dengan makan dan minum yang atas, kemudian baru dikali dengan harganya. Nah, lain-lain yaitu tadi kalau misalnya teman-teman berpikir di setiap kos ada tambahan lain-lainnya yang perlu dimasukkan. Nah, teman-teman bisa mengisikan angkanya tadi di atas kan ada nih kolom lain-lain. Bisa mengisikan di sini transaksinya. Kemudian juga bisa mengisikan di bawah.
Bisa juga nanti dilihat saja karena nanti file contoh juga berkembang sesuai dengan masukan teman-teman. Nanti ada kemungkinan ada perubahan, bukan berubah ya. Jadi itemnya bisa lebih banyak dari yang panduan ini. Kalau kita sudah mengisikan pendapatannya, kita sama juga kita perlu men-set kalau memang ada anggaran dari HPP tadi yang masuk dalam permodalan. Tapi asumsinya kalau ini bergantung sama tamu, jadi di sini saya tidak memilih ya, tapi lebih mengosongkan. Karena asumsinya yang HPP itu muncul kalau tamu sudah ada pembayaran. Setelah itu kita bisa mengisi bagian biaya tetap dan operasional di sini. Jadi sama seperti tadi model aset ya, jadi diisi namanya di sini, kemudian satuan jumlahnya, biaya per bulan totalnya akan menghitung sendiri. Nah, untuk bulannya sama kasnya. Jadi ini bulan lebih sebagai guidance atau panduan, tapi tidak harus mengisinya mulai dari bulan pertama. Kalau misalnya rekrutmen baru dilakukan di bulan ke-1 dan 2, baru karyawan masuk di bulan ke-3, kita bisa isikan seperti ini. Atau admin salah satu telepon mungkin masih anggap 0, jadi baru muncul di bulan kedua dan mungkin belum 500.000. Ya, ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan asumsi teman-teman. Setelah itu kita bisa mengisikan sama juga mana yang dimasukkan ke dalam anggaran permodalan. Anggap ini cover sampai 5 bulan. Jadi kita buat seperti ini sehingga nilai yang muncul di permodalan di biaya tetap itu akan sama dengan yang tadi masukkan di kategori biaya tetap dan operasional. Ya. Jadi kalau kita sudah mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 4, kelimanya permodalan, maka kita pada dasarnya sudah bisa mengetahui total modal yang dibutuhkan. Jadi sini investasi 2M, non-aset, dan biaya tetap, totalnya adalah sekitar 2,1 M. Di sini ini kita bisa buatnya top down atau bottom up. Jadi kalau kita mau top down, jadi kita ini dulu kita punya modal berapa. Kemudian setelah dihitung, wah ini ternyata itu lebih besar daripada modal yang kita punya. Atau kebalikannya, sekarang ini butuh modal berapa, berarti kita harus cari modal nilainya sekian. Ya. Jadi ini bisa dua arah pada prinsipnya. Sehingga kita bisa bolak-balik ke modul-modul tadi, untuk kemudian kita sesuaikan asumsinya sesuai dengan permodalan yang kita sanggup adakan. Di sini kita bisa isi nama pemilik modalnya di tabel modal sendiri atau investor, kemudian jumlahnya, kategorinya ini founder atau investor ya, jumlahnya, kemudian diterimanya kira-kira uangnya itu pada bulan berapa, bulan ke-1, bulan kedua, nanti ini akan muncul di proyeksi arus kas. Kemudian jika ada pinjaman kita bisa masukkan nama banknya, bunganya, tenornya, jumlahnya, dan kapan uang itu diterima. Nanti akan dihitung secara otomatis di kalkulator pinjaman yang ada juga video terpisahnya dan bisa teman-teman pelajari. Jadi asumsinya sih sudah ada 2M plus 200 juta, jadi 2,2 ini modalnya. Sedangkan kebutuhannya 2,1, berarti masih ada sisa atau cadangan 93 juta. Kita bisa balik lagi nih ke asumsi-asumsi tadi ya, untuk disesuaikan dengan cadangan ini atau memang ya sudah dibiarkan saja sebagai cadangan. Itu untuk permodalannya. Kemudian ada analisa kelayakan usaha, di mana di sini teman-teman bisa melihat hasil perhitungan dari asumsi-asumsi yang teman-teman masukkan berdasarkan kriteria parameter usaha yang umum. Seperti ada IRR, NPV, ada ROI, tapi mungkin yang paling mudah untuk dilihat adalah payback period-nya. Di sini asumsinya teman-teman bisa mengisikan misal kriteria 36 bulan. Di sini dalam 31 bulan sudah balik modal dengan asumsi yang tadi yang diisikan di pendapatan HPP okupansi sekian, kira-kira 31 bulan balik modal. Dan parameter tadi atau kriteria yang tadi itu akan membuat di sini menjadi hijau. Itu artinya semua parameter usaha yang umum itu memberikan lampu hijau untuk menjalankan usahanya. Tapi sekali lagi itu subjektif. Karena kan tadi dasarnya asumsi, bukan realita. Kecuali memang teman-teman sudah mencoba menjalankan dan ini adalah untuk usaha yang berikutnya. Jadi sudah ada gambaran lah
atau memang membeli usaha yang sudah jalan sebelumnya, kemudian sedikit dirubah untuk memastikan bahwa ada kenaikan dari sisi income yang dari usaha yang sebelumnya dijalankan oleh owner sebelumnya. Oke, saya kira itu penjelasan untuk perencanaan usaha kos-kosan.